Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica Lau dengan NIM 2251169 dan saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman web saya. Berikut latar belakang dari tugas saya yaitu teknologi informasi saat ini merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh pada ekonomi dunia. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini sangat pesat sekali, baik mencari informasi maupun menerima informasi, sehingga dapat membantu manusia memudahkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Pada era teknologi, informasi, dan komunikasi sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, pemrograman web merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat dibutuhkan dan populer. Keahlian pemrograman banyak dicari oleh perusahaan. Dengan memahami dan mampu membuat sebuah web akan sangat menambah nilai keterampilan kita. Website yang sering dibuat biasanya berupa e-commerce, website blog, website pemerintah, website komunitas, dan lain sebagainya. Konsep yang akan digunakan dalam makalah ini yaitu kemudahan, hemat waktu, dan fleksibilitas dalam berbelanja pada website e-commerce, toko produk custom, SPL. Pemrograman web. Nah, secara ringkas, pemrograman web menggunakan bahasa HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa standar yang digunakan oleh browser internet untuk membuat halaman dan dokumen pada sebuah website yang kemudian dapat diakses dan dibaca layaknya sebuah artikel. HTML juga dapat digunakan sebagai link-link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost atau link yang menghubungkan antar situs dalam dunia internet. Fungsi HTML adalah untuk membuat website menjadi fondasi website, menandai teks dan bagian pada halaman website, menampilkan multimedia di website dan mengarahkan pengguna ke halaman website lain. HTML memiliki tag, elemen, dan atribut untuk membuat website. Contoh dari tag adalah sebagai berikut: HTML head body, lalu ada contoh elemen di mana dibuka oleh body dan ditutup oleh body. Lalu contoh atribut image source, gambar, .jpeg, alt, produk baru. Lalu ada analisa dan perancangan, analisa kebutuhan pengguna, di mana saya menggunakan 3 aktor di sini, yang di mana admin bisa melakukan proses login, menambah stok yang tersedia, mengurangi stok yang tidak tersedia, memverifikasi pembayaran pembeli, memverifikasi data pembeli, mengirimkan pesanan, memberikan nomor resi transaksi, menerima laporan transaksi pembelian. Lalu ada sistem menyimpan data pembeli, mengecek data pembeli, menampilkan transaksi, update stok otomatis, menampilkan invoice, memberikan info status produk, dan menyimpan data pembelian dan pembayaran. Lalu pembeli bisa melakukan proses login, melakukan registrasi jika belum mempunyai akun, memilih produk yang diinginkan, melakukan pembayaran, mengisi data yang dibutuhkan untuk transaksi, lalu upload bukti transaksi pesanan. Lalu ada analisa dan perancangan, yaitu bagian analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana kebutuhan perangkat lunak yang saya gunakan yaitu adalah sistem operasinya Windows 11, bahasa pemrogramannya HTML dan PHP. Lalu ada database-nya saya MySQL. Lalu aplikasi web browser yang saya gunakan adalah Firefox. Lalu aplikasi text editor yang saya gunakan adalah Visual Studio Code. Lalu aplikasi server yang akan saya gunakan yaitu adalah XAMPP. Lalu analisis kebutuhan perangkat keras yang saya gunakan ada laptop, mouse, keyboard, RAM 4GB, ROM SSD 128GB, adapter WiFi, CPU, dan GPU. Lalu ada analisis kebutuhan sistem, di mana sistem yang akan saya buat yaitu memiliki sistem card dan sistem register, yang dimana dalam pembuatannya membutuhkan 1 unit laptop Lenovo dan software Firefox. Lalu analisis PIECES atau PIECES. Yang pertama adalah P, performance, yang saat ini digunakan performance yaitu penjualan secara manual, pesan dicatat secara manual, dan pembayaran secara manual, dan tergantung keadaan SDM. Lalu ada usulan yang saya gunakan yaitu dengan penggunaan website, maka semua pencatatan dan transaksi akan dicatat dengan sistem, dan kemungkinan kecil untuk melakukan kesalahan, hemat SDM, serta data aman dan cepat ditelusuri. Lalu yang kedua adalah information. Saat ini pelanggan hanya memperoleh informasi terkait produk jika pelanggan datang langsung atau menelpon ke pihak toko. Lalu informasi usulan dari saya dengan menggunakan website, informasi yang dikandung dalam website lebih banyak dan dapat diupdate seiring waktu. Juga dapat dijelaskan secara bersamaan karena dapat dibuka bersamaan dalam satu waktu. Menghemat biaya telepon dan ongkos pelanggan. Lalu yang ketiga adalah economics, yang saat ini biayanya yang dibutuhkan untuk jangka pendek relatif sedikit, tapi untuk jangka panjang membutuhkan banyak biaya untuk proses pendekatan dengan pelanggan dan promosi. Lalu yang saya usulkan adalah biaya awal yang dikeluarkan untuk website memang relatif mahal,
Tapi sistem ini dapat digunakan dalam jangka panjang dan dapat menghemat biaya untuk memberikan kepuasan serta mempermudah pelanggan dalam mengakses produk, juga mempermudah proses operasi perusahaan. Lalu yang keempat adalah kontrol. Yang saat ini tidak ada batasan dalam akses data yang tersedia. Semua karyawan dapat mengetahui seluruh data perusahaan. Selain itu, keamanan data pelanggan dan data pembeli kurang terjamin karena tidak disimpan secara teratur. Bahkan risiko kehilangan data pun sangat besar. Lalu usulan saya itu setiap orang yang melakukan akses harus memasukkan data dan masuk ke sistem dengan menggunakan username dan password untuk keamanan sistem, sehingga data pelanggan dan data pemesan produk dapat dijamin keamanannya, dan ketika pihak toko membutuhkan data tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Lalu yang kelima adalah efisiensi. Yang saat ini untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan produk, pelanggan harus datang ke toko untuk mencari informasi yang dibutuhkan, sehingga tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih apabila jarak ke toko relatif jauh. Efisiensi usulan dari saya yaitu sistem dapat mempercepat waktu dalam menyajikan informasi produk, karena sistem menggunakan jaringan online sehingga pihak yang ingin mengetahui informasi langsung membuka sistem pemesanan produk, dan proses pembayaran pun dapat dilakukan secara online melalui website tanpa harus datang langsung ke toko. Lalu yang terakhir yaitu adalah service, yang saat ini untuk memberikan layanan harus datang ke toko langsung, dan juga jika ingin mengadu harus datang ke toko atau lewat nomor telepon resmi yang tersedia. Produk juga harus dilihat langsung, dan produk tersedia tidak bisa dilihat oleh konsumen sesuka hati. Lalu usulan saya yaitu website sangat tepat untuk memberi layanan tambahan yang tidak bisa didapat dari datang ke toko langsung. Beberapa pelayanan tambahan yang ada pada website yaitu dapat melihat ketersediaan produk, tampilan produk, plan custom, segala kebutuhan A sampai Z dapat dilihat pada website. Transaksi pada website juga dapat dilakukan sehingga tetap bisa berbelanja dengan online tanpa harus datang langsung ke toko. Lalu ada flowchart. Flowchart yang saya gunakan ini ada 3 aktor, yaitu pembeli, sistem, dan admin. Nah, yang pertama adalah proses mulai start, yaitu memanggil website. Lalu setelah memanggil website, ditampilkan halaman awal. Pada tampilan halaman awal yang diterima pembeli bisa melakukan registrasi atau melakukan login. Jika belum memiliki akun, harus melakukan registrasi. Lalu data registrasi akan disimpan oleh sistem. Jika memiliki akun, akan langsung melakukan login. Jika login berhasil, akan langsung ke halaman produk. Namun jika login gagal, akan kembali ke halaman login. Admin di sini juga bisa melakukan login. Lalu di bawahnya kita dapat melihat bahwa di halaman produk pembeli bisa memilih produk yang lalu bisa dimasukkan ke keranjang dan bisa memverifikasi pesanan. Lalu pada admin bisa melakukan update data produk. Jika verifikasi pesanan pada pembeli berhasil, maka ia akan diminta untuk mengisi data yang dibutuhkan untuk transaksi seperti alamat. Lalu jika verifikasi pesanan gagal, maka akan kembali ke halaman produk. Lalu setelah mengisi data untuk transaksi, akan dilakukan checkout. Setelah melakukan checkout, sistem akan mengirimkan invoice. Invoice akan diberikan pertama ke admin dalam laporan pembelian. Setelah dikonfirmasi oleh admin, akan ditunjukkan kepada pembeli. Setelah pembeli menerima invoice, pembeli harus melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai dilakukan, bukti harus diupload oleh pembeli. Setelah mengupload bukti, maka sistem akan memverifikasi bukti pembayaran. Jika bukti benar, maka bukti akan disimpan dan kirimkan ke admin. Namun jika bukti salah, maka akan dikembalikan ke halaman upload bukti pembayaran. Nah, setelah admin menerima bukti pembayaran yang sah, lalu admin akan mengkonfirmasi dan merubah status pesanan. Setelah itu, admin akan memproses pengiriman pesanan lewat ekspedisi pengiriman. Lalu akan menginput nomor resi dan status pengiriman yang baru. Setelah itu akan menampilkan nomor resi dan status pengiriman ke layar pembeli. Lalu proses telah selesai. DFD level 0. Pada DFD level 0 ini ada tiga aktor, yaitu pembeli, sistem, dan admin, di mana pembeli mengisi data diri pembeli, username dan password, data pesanan, data transaksi, dan bukti pembayaran. Dan sistem akan memberikan akun
data informasi, produk, status pesanan, data transaksi, data invoice, status pembayaran, status pengiriman, dan nomor isi kepada pembeli. Dan pada sini itu adalah admin menginput username dan password, update stok produk, update data pesanan, update data transaksi pembeli, update data invoice, update data pembayaran, update data status pesanan, update status pengiriman, dan nomor isi. Lalu sistem akan memberikan admin data diri pembeli, data stok produk, data transaksi pembeli, data invoice, data pembayaran, data status pesanan, data status pengiriman, dan nomor isi. Lalu ada DFD level 1. Di mana DFD level 1 dapat kita lihat pada layar seperti ini. Yang pertama yaitu pembeli, yaitu melakukan pendaftaran, dan pendaftaran data-data pembeli akan diterima oleh admin. Lalu admin akan memproses pengiriman, lalu data pengiriman akan diterima oleh pembeli. Nah, pada proses pertama dulu, setelah melakukan pendaftaran, proses pendaftaran akan ada tabel pembeli. Tabel pembeli di mana data pembeli yang telah melakukan pendaftaran akan ditaruh di sini. Lalu ada proses login. Pada proses login ada tabel admin dan tabel pembeli, di mana ini menyimpan data akun admin dan juga akun pembeli dalam melakukan proses login. Jika data login yang diinput tidak ada pada tabel pembeli atau tabel admin, maka proses login akan gagal. Lalu ada yang ketiga, proses jual beli. Di mana proses jual beli ini terdapat tabel data pesanan, tabel invoice, dan tabel produk. Pada tabel data pesanan, pesanan dari pembeli, data pembelian itu akan masuk ke tabel data pesanan. Lalu tabel data pesanan akan membuat invoice. Lalu setelah membuat invoice, invoice akan mengumpulkan data produk dari data tabel pemesanan. Lalu proses jual beli akan admin akan diberikan laporan pembelian. Lalu admin akan bisa mengecek ataupun mengupdate data persediaan produk. Setelah itu proses keempat yaitu proses pembayaran, di mana proses pembayaran itu ada tabel pembayaran, yaitu semua bukti pembayaran dan juga laporan-laporan pembayaran akan ada pada tabel pembayaran. Semua pembayaran yang keluar dari invoice akan masuk ke dalam data tabel pembayaran ini. Lalu yang kelima adalah proses pengiriman. Pada proses pengiriman ini, pembeli mengirimkan data transaksi, lalu akan diterima data pada tabel pengiriman dan nomor isi, dan tabel ini akan mengirim data untuk laporan pembayaran ke admin. Dan setelah admin menerima laporan tersebut, maka admin akan langsung memproses status pengiriman. Lalu ada RD dan mapping. Nah, RD di sini ada entitasnya, yaitu pembeli yang memiliki 7 entitas, yaitu ID pembeli, username, password, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Di mana ID pembeli ini adalah primary key yang melakukan pesanan, di mana pembeli ke pesanan ini adalah one to many, karena satu pembeli bisa melakukan banyak pesanan. Lalu ada di pesanan itu, di entitas pesanan ada 7 atribut juga, yaitu adalah ID pesanan sebagai primary key, nama produk, foto produk, jenis produk, jumlah produk, harga produk, dan ID produk. Lalu pesanan ke produk itu menjadi one to many karena satu pesanan bisa terdiri dari banyak produk. Pada produk ada sekitar 8 atribut. Yang ada ID produk ini ada primary key, nama produk, deskripsi produk, harga produk, stok produk, foto, ukuran, dan jenisnya. Lalu produk ke admin yaitu adalah many to one karena banyak produk bisa diupdate oleh admin. Namun pada admin ke produk adalah one to many karena hanya satu admin yang bisa mengubah produk. Lalu pada entitas admin ini terdapat 4 atribut dan ID admin merupakan primary key-nya. Lalu ada username, password, dan nama. Lalu kembali lagi ke pesanan melakukan invoice. Nah, pada invoice ini
satu pesanan hanya bisa mendapatkan satu invoice, maka disebut dengan one-to-one. Pada invoice terdapat 9 atribut, yaitu adalah ID invoice yang merupakan primary key, tanggal invoice, deskripsi invoice, total harga, data transaksi, harga produk, username pembeli, nama produk, dan ID produk. ID produk termasuk dalam foreign key. Lalu dari invoice melakukan pembayaran. Satu invoice hanya bisa menerima satu pembayaran yang mana menjadi one-to-one. Nah, pembayaran di sini ada 9 entitas, yaitu adalah ID pembayaran, primary key, lalu ada tanggal pembayaran, ada deskripsi pembayaran, total harga pembayaran, jenis pembayaran, data transaksi, ID invoice sebagai foreign key, lalu ada bukti pembayaran, username pembeli. Lalu pada pembayaran melakukan pengiriman, yaitu one-to-one karena satu pembayaran hanya bisa mendapatkan satu nomor resi pengiriman. Nah, pada pengiriman ini terdapat 8 atribut, yaitu pertama adalah ID pengiriman yang merupakan primary key, lalu ada ID pembayaran yang merupakan foreign key, lalu ada source pengiriman, tanggal pengiriman, nomor resi, jumlah produk, username pembeli, dan nomor telepon pembeli. Nah, berikut adalah tabelnya. Dapat kita lihat bahwa di ID pembelinya ada integer, yaitu hanya bisa angka saja, dan username ada varchar, varian karakter yang bisa huruf dan juga angka. Pada alamat kita menggunakan format teks, dan juga pada tanggal kami menggunakan format date. Nah, pada ID produk di invoice ini integernya merupakan foreign key karena di luar dari ID utamanya dia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mengikuti penjelasan dari saya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak mengenakan hati teman-teman sekalian. Saya akhiri sekarang presentasi dari saya. Terima kasih banyak.